Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, ini langsung diwakili oleh dua orang, Oke Susila dan Bu Tikin, begitu kita panggil secara akrab. Terima kasih karena Pak Kasubditnya ada agenda dari Pak. Sekaligus kami menyampaikan idealnya ini Pak Dirjen tentu akan sangat senang sekali dengan beliau berkesempatan untuk hadir bersama-sama. Tapi saat ini sedang berada di Abu Dhabi, sehingga secara hierarki kami mendapatkan tanggung jawab untuk mewakili beliau. Para instruktur dan para peserta, penghulu dan penyuluh agama Islam, betul ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat bersuah wajah, hati dan pikiran hadir dari seluruh Indonesia, dari seluruh di tanah air. Kita berkumpul di tempat ini untuk sebuah kegiatan, boleh jadi kita anggap kecil, tindakan kecil untuk sebuah pekerjaan besar, sebuah kontribusi penting bagi pembangunan Indonesia, bagi kemajuan Indonesia. Hal kecil dalam bentuk fintech, fasilitator dengan remaja usia sekolah yang telah memasuki tahapan yang ke-3 dan 4. Saya mengatakan bahwa ini tindakan kecil yang berkontribusi besar, karena apa yang kita lakukan ini, jika sungguh-sungguh kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kita dedikasikan dalam peran yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, maka pada gilirannya nanti akan berkontribusi besar pada indeks pembangunan manusia. Kita ini sudah diwariskan dari masa lalu, dan kita akan meninggalkan pekerjaan untuk generasi masa depan. Menurut data dari BKKBN, bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia itu berada di urutan ke-130 dari 199 negara. Kita jauh sekali tertinggal, yang diukur dari 3 indikator, yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kehidupan yang layak. Dari aspek kesehatan, usia harapan hidup, kemudian kematian ibu dan anak, dan juga yang saat ini sedang gencar-gencarnya itu
soal stunting. Kita berkolaborasi dengan setidaknya 13 kementerian terkait untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas kesehatan. Khususnya yang lagi gencar ini adalah pencegahan penurunan angka stunting di Indonesia, di mana pencegahan stunting dari hulu itu adalah dimulai dari bimbingan, baik bimbingan pada calon pengantin turun kepada bimbingan usia nikah, remaja usia nikah, dan sampai pada level bimbingan remaja usia sekolah. Diharapkan agar supaya sentuhan yang kita berikan itu dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat, terutama sekali yang terkait dengan bimbingan remaja usia sekolah ini oleh siswa-siswa kita di sekolah. Data dari Dukcapil per 2022, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 275 juta lebih. Dari angka itu, anak-anak yang bersekolah di jenjang SMA itu angkanya adalah 20,89%. Sedangkan di usia sekolah jenjang SLPP adalah 14,54%. Kedua-duanya ini adalah menjadi sasaran terus dan dibanding pada usia sekolah. Artinya ada sekitar 57 juta 533.149 jiwa anak-anak bersekolah di SMA, setara SMA, dan ada 40 juta lebih anak-anak ini. Kalau yang menjadi sasaran terus kita itu adalah kelas level, misalnya di SMP, MTS, dan selevel dengan itu yang di level kelas akhir. Taruhlah sepertiganya, maka setidaknya sepertiga dari 40 juta anak jenjang SMP itu kurang lebih angkanya sekitar 13 juta, ditambah dengan usia SMTA dan SMP sekitar hampir 20 juta. Artinya ada lebih dari 30 juta yang seharusnya secara nasional itu disentuh dengan terus. Kita hadir secara nasional ini yang keterbatasan yang ada, dan kita melakukan tahapan-tahapan untuk mendorong agar supaya anak-anak memiliki pemahaman yang baik terkait dengan pendidikan keluarga yang harus diperkenalkan sejak ini untuk mencegah kawin anak dan perceraian yang biasa berkorelasi dengan kawin anak. Kemarin kami diskusi di Pak Anwar, ternyata ada yang menyampaikan pertanyaan karena ada anak yang mendapatkan dispensasi menikah di bawah usia yang seharusnya mendapatkan dispensasi nikah, maka menikahlah dia dan kemudian dia bercerai lagi, ya. Tetapi usianya masih di bawah usia 19 tahun. Pertanyaannya, apa boleh izin atau tidak lagi? Ya, karena masih di bawah umur kita berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan, undang-undang perkawinan. Ya, kenapa? Artinya, kenapa kita perlu mensosialisasikan? Karena seperti itu, Pak. Bagian besar dari perkawinan di bawah umur itu berdampak pada perceraian. Jadi angka perceraian kita ini secara nasional terus meningkat. Data yang disampaikan kita oleh, kalau kita ingin paparkan, kasus perkawinan anak di Indonesia mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kita sudah mengalami darurat perkawinan anak.
sekali lagi ini akan berkontribusi pada tingkat kehidupan, penghasilan, dan kesehatan. Dari data Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi perkawinan anak usia anak tahun 2021 tercatat 65.000 kasus dan 2022 tercatat 55.000 pengajuan dispensasi kawin. Awal tahun 2023 ini BKKBN Provinsi Jawa Timur saja melansir data bahwa ada 15.212 permohonan dispensasi pernikahan dan 80% diantaranya telah hamil. Begitu juga dengan Pengadilan Agama Semarang di angka 11.636 dispensasi yang dikabulkan dengan 60% itu telah hamil. Artinya memang ada persoalan terkait dengan pergaulan. Jadi ini seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, seiring dengan itu pergaulan bebas malah mengalami modifikasi. Kalau dulu bisa dilihat secara terang-terangan dan orang tua mengambil peran yang besar untuk melaksanakan tugas pembimbingan, sekarang ini dengan gadget, dengan HP yang ada di tangan, kadang-kadang kita melihat anak-anak itu menjadi sangat kita percaya sebagai anak-anak yang tenang, pendiam, di kamar sendirian gitu, nggak kemana-mana. Tapi ternyata pergaulannya sudah sampai jauh melampaui dunia. Jadi ini kemudian ketika mereka keluar, itulah terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Karena itu proses itu memang harus kita mulai dari keluarga, dan keluarga itu menjadi madrasah pertama yang harus memainkan peran penting di dalam pembinaan. Peran kita ini hadir untuk memberikan dukungan atas peran-peran yang sudah dimainkan oleh keluarga. Sebagian dari peran-peran keluarga itu tidak berjalan optimal oleh karena hampir lebih dari 30% terjadi broken home karena faktor perceraian. Ini menjadi masalah besar yang kita hadapi dalam ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia Indonesia yang di ASEAN saja kita berada di ranking yang kelima. Jadi kita urutan kelima. Ya, promosinya sangat jauh sekali dari negara-negara ASEAN sekalipun, di bawah negara-negara mungkin yang di bawah kita itu cuma Timor Leste ya. Kita ini semuanya selalu kalah kalau di ASEAN, termasuk bola. Yang saya tadi menangkap pesan, ayo segera kita mulai cepat-cepat biar nanti dia bisa nonton bola. Termasuk dalam dunia olahraga. Ya mungkin itu ada pengaruhnya dengan susah mencari pemain terbaik di antara 275 juta ini, karena tadi itu indeks kualitas kita itu sangat rendah. Sebagian orang yang memiliki fisik yang bagus, tapi secara intelektual juga tidak cukup memadai. Atau bahkan sebagian di antara mereka yang harusnya bermain bola memilih bekerja di salon atau memilih bekerja di tempat lain. Ya, berbeda dengan negara-negara dengan kualitas indeks pembangunan manusia yang tinggi berbanding lurus dengan kualitas kemajuan yang lain. Jadi ini menjadi tantangan kita di kerja kecil yang kita lakukan ini. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita lakukan secara terus-menerus, itu akan memberikan dampak pada ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia, khususnya peran Kementerian Agama di lingkungan yang menjadi tugas dan fungsinya, yaitu di bidang perkawinan. Jadi target kita dalam Perpres 72 itu di tahun 2023 ini adalah 85% calon pengantin itu sudah mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi yang di dalamnya terkait dengan
kesehatan reproduksi, dan juga terkait dengan stunting. Ini 85%. Sementara di tahun sebelumnya 2022 dari target 80%, ketercapaian kita hanya 57% saja. Jadi masih jauh dari target. Apalagi di 2024 nanti kita mendapat target 90% dari angka pernikahan yang terjadi di tahun berjalan. Ini menjadi tantangan tersendiri dari kita. Karena itu apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari kontribusi kita untuk semakin memperkuat ya peran-peran kita untuk melakukan sosialisasi terkait dengan perkawinan yang seharusnya. Nanti melalui jalur pendidikan akan lebih masif lagi ini dilakukan. Karena nanti siswa-siswa yang bersekolah di madrasah secara khusus ini sudah ada komitmen bersama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam agar anak-anak usia sekolah itu sebelum mereka mendapatkan pendidikannya minimal mereka sudah mendapatkan bonus bimbingan remaja usia sekolah. Yang sebagian besar diantaranya mungkin kalau kita kalkulasi ada 80%, 70-80% anak-anak itu melanjutkan pendidikan pada sekolah, sedangkan pada madrasah itu mungkin angkanya antara 20-30%. Yang secara sederhana kita asumsikan bagi mereka yang sekolah di madrasah dan di pondok pesantren paling tidak sudah pernah mendapatkan bimbingan keagamaan terkait dengan tata pergaulan dan etika hubungan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Hal yang sama yang lebih berat lagi adalah di SMA yang jumlah mata pelajarannya sangat sedikit. Karena itu peran-peran ini harus kita tunjukkan secara berkesinambungan. Mudah-mudahan pada waktunya nanti dapat dibangun kolaborasi yang baik dengan Kementerian Pendidikan, karena secara nasional kita agak terputus hierarkinya kalau pendidikan. Berbeda dengan di madrasah, hierarkinya ini bersambung, komandonya satu. Kalau sudah dari Jakarta mengatakan seperti A sampai ke bawah A. Tapi kalau di pendidikan itu penguasanya berhenti. Kalau SMA dan SMK ada di dinas provinsi, di bawahnya SMP dan ke bawah ada di kabupaten kota. Sehingga ini tidak bisa secara hierarki mendapatkan perintah. Dan ada kebijakan-kebijakan otonomi daerah dari masing-masing kepala daerah. Tapi kita terus harus melakukan pendekatan di level itu sesuai dengan levelnya masing-masing. Sehingga nanti untuk siswa SLTP itu nanti bisa kita dorong inovasi bersama dengan dinas pendidikan di kabupaten kota. Untuk level SMA, SMK kita lakukan kolaborasi dengan dinas pendidikan provinsi agar supaya jangkauannya bisa semakin meluas. Dan kalau boleh jadi yang nanti akan segera ada di dinas pendidikan dari madrasah dan pondok pesantren, ya bimbingan guru ini dilakukan di sekolah-sekolah khususnya bagi mereka yang segera akan menamatkan. Biasanya masa-masa setelah ujian dan menunggu rapor adalah masa transisi. Ini masa transisi Pak, sehingga biasa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa transisi dari pelaksanaan ujian sampai ke penerimaan rapor, seolah-olah anak itu sudah tidak bersekolah padahal dia masih ada di sekolah. Sudah mereka bebas, sudah mereka membentuk geng-geng, mereka sudah membentuk kelompok-kelompok dan sebagainya, dan seolah-olah guru di sekolah itu sudah bebas begitu, sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi. Dan anak-anak ini oleh orang tuanya dianggap pergi ke sekolah, tapi di sekolah oleh gurunya tidak diterima di sekolah. Maka mereka menongkrong di tempat-tempat yang seharusnya tidak terjadi. Nah ini masa transisi seperti ini rawan. Hampir semua masalah-masalah besar yang terjadi itu terjadi di masa-masa transisi seperti itu. Karena itu kalau boleh kolaborasi nanti itu dapat dibangun, waktunya dipilih di masa transisi itu. Sebelum anak-anak menerima ijazah, mereka menerima bimbingan terus. Baik di SMP, di SMA, di madrasah, dan TS dan di MA. Dan kalau boleh mereka dalam jumlah yang dapat diakomodir
di aula-aula yang ada di KUA, kita ajak aja untuk di KUA, biar dari awal mereka sudah mengenal KUA-nya. Sama dengan manasik haji ini sebenarnya kita mendorong supaya dilaksanakan saja di KUA biar masyarakat lebih dekat dengan KUA-nya. Ya, kecuali kalau memang daya tampungnya itu tidak memadai, silakan kita pilih ke masjid atau kita pilih ke tempat lain. Sepanjang KUA revitalisasi ini memadai, gunakan saja untuk manasik, gunakan saja untuk bros, biar masyarakat dari awal sudah mengenal KUA kita bangun gagah, keren, modern, ya seperti itu. Tetapi mereka tidak bisa menikmatinya, mereka tidak bisa. Kalau diarahkan di situ, apalagi anak-anak SMA, itu mudah sekali viral kebaikan dan kemodernan, luar biasa megahnya KUA yang revitalisasi ini. Itu adalah promosi gratis kalau kita menempatkan bros di KUA, ya. Sehingga nanti akan secara media sosial ini akan mendapatkan hal yang positif dari netizen. Jadi didorong saja brosnya itu kalau dalam jumlah yang cukup bisa dilakukan dengan fasilitas-fasilitas yang bisa dilakukan bersama, ya. Sehingga ada istilah itu aku dan kau di KUA, aku dan kau di KUA, bersama kita meniti jalan untuk kebaikan. Dan juga aku, kau, dan KUA. Jadi masyarakat sudah semakin familiar, bukan hanya untuk urusan pernikahan saja. Sejak awal mereka sudah kita perkenalkan dengan layanan terbaik yang ada di KUA kita. Karena itu kita mendorong agar supaya bisa dimanfaatkan situasi masa-masa transisi itu yang tidak mengganggu jam-jam belajar sekolah, jam-jam belajar anak-anak yang kalau bukan di waktu-waktu itu ada jam belajar universitas, ada jam ekskul yang terkurangi. Tapi kalau kita lakukan di waktu-waktu transisi itu akan bermanfaat bagi anak-anak, bagi bekal mereka untuk nanti setelah melanjutkan studi. Sebagian anak-anak yang memasuki usia perkawinan yang terjadinya perkawinan anak itu adalah terjadi di usia-usia MTS, SMP yang kelas 3 dan SMA yang kelas akhir itu. Karena itu yang menjadi sasaran bros itu. Bukan tidak mungkin juga kelas di bawahnya tidak mengapa. Itu telah kita berikan semuanya bimbingan-bimbingan sejauh yang bisa kita lakukan. Maka sekali lagi kami menyampaikan kita sudah ada kolaborasi dengan Dirjen Pendidikan Pendis yang dalam waktu dekat, di mana masalah madrasah itu proses pembiayaannya diharapkan melalui BOS, jadi melalui BOS. Tetapi instrukturnya itu dari mereka yang sudah dibintek sebagai fasilitator, agar supaya akhirnya bisa. Kalau sudah menjadi narasumber di sana, mudah-mudahan juga ada kesejahteraannya, ada JPL-nya. Walaupun itu bukan semata-mata menjadi tujuan kita, tapi kita punya pikiran yang jauh sekali dalam rangka kita berkontribusi pada meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia Indonesia yang pada tahun 2045 nanti ketika 100 tahun Indonesia merdeka itu kita harapkan sudah terjadi peningkatan secara signifikan dari kualitas manusia Indonesia. Karena memang sejak tahun 2021 sampai 2022 kita sudah terjadi memberikan sentuhan-sentuhan dari kolaborasi yang diberikan oleh pemerintah dari 13 kementerian ini. Indeks pembangunan manusia itu mengalami peningkatan rata-rata 0,77% per tahun dari 2010 sampai 2022, dan demikian seterusnya. Indeks pembangunan manusia itu meningkat dari 2022 yang sekarang ini sampai 0,28%, angkanya sudah 71,85, dan secara dunia kita sudah berada di angka 72%. Meskipun itu masih di bawah dari negara-negara di ASEAN. Misalnya Singapura saja di tahun 2015 itu IPM-nya sudah 92,5, Brunei 86,5, Malaysia 78,9, dan Thailand
74 itu di tahun 2015, kita di tahun 2022 di angka 72. Artinya kita masih berada di urutan yang sama. Maka semakin banyak kegiatan-kegiatan yang seperti ini kita lakukan secara masif, itu kita harapkan akan memberikan bekal-bekal tambahan di dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Secara spesifik adalah di dalam tusi kita sebagai penghulu dan penyuluh agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, meridhoi segala ikhtiar baik kita dan segala pikiran panjang ke depan tidak dirusak oleh hal-hal kecil yang kita lakukan secara serampangan. Karena kita berharap mudah-mudahan di 2045 ketika usia produktif Indonesia mencapai puncaknya yang terbesar itu, usia produktif itu bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia dan mensejajarkan Indonesia dengan negara lain. Cukuplah kita ini yang menjadi memberi kontribusi terhadap masa lalu, tapi masa depan kita harus melakukan sentuhan dan intervensi terbaik kita, salah satunya melalui IPTEK fasilitator dengan remaja usia sekolah. Maka mari bersama-sama kita membaca Bismillah untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan IPTEK fasilitator dengan remaja usia sekolah kami nyatakan dibuka secara resmi. Mudah-mudahan yang kita mudah-mudahan termudahkan. Allahumma fiqh lakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil